Pernahkah kamu merasa dunia menuntut terlalu banyak darimu? Menuntut agar setiap langkahmu bisa dijelaskan, setiap pilihanmu diterima, dan setiap perjuanganmu dipahami? Dalam kesibukan dan keramaian itu, seringkali kita lupa satu hal sederhana, namun penting. Dunia tidak berutang penjelasan padamu. Dan justru disinilah letak kebebasan yang jarang disadari. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan atau dilakukan dunia, tapi kita bisa mengendalikan sikap dan reaksi kita sendiri. Ketika kita berhenti membebani diri dengan keinginan untuk diterima atau dipahami semua orang, ketenangan muncul perlahan, seperti cahaya pagi yang hangat menembus tirai. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang berdamai dengan kenyataan, menerima perjalananmu sendiri, dan memberi ruang bagi jiwa untuk beristirahat. Disinilah kita mulai menapaki jalan kedamaian yang sejati, bukan karena dunia menyetujuinya, tapi karena kita memilih untuk menjaga diri sendiri. Dalam kehidupan modern yang serba terbuka ini, manusia seolah hidup di atas panggung yang tak pernah padam lampunya. Segala tindakan, pencapaian, bahkan kelemahan terbentang luas di hadapan mata publik yang tak pernah berhenti menilai. Media sosial menjadi arena di mana setiap individu merasa perlu menjelaskan keberadaannya. Mengapa ia memilih jalan tertentu, kenapa ia belum mencapai sesuatu, atau mengapa ia berbeda dari kebanyakan orang. Kita hidup dalam budaya yang menuntut pembuktian tanpa akhir, seolah keberadaan kita baru sah jika diterima dan divalidasi oleh dunia luar. Namun, dalam hiruk-pikuk pembenaran diri itu, seringkali kita lupa bahwa dunia pada hakikatnya tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Dan sebaliknya, kita pun tidak berutang penjelasan kepada dunia. Dunia tidak perlu tahu mengapa langkahmu lambat, mengapa karirmu tidak segemilang teman sebaya, atau mengapa kamu memilih jalan yang tampak tidak populer. Karena sesungguhnya, dunia tidak memiliki kewajiban untuk memahami prosesmu. Dunia berjalan dalam logika yang luas, dingin, dan seringkali acuh. Ia tidak akan berhenti hanya untuk mendengar alasan-alasanmu. Namun di balik kenyataan yang tampak keras itu, tersembunyi pelajaran penting, bahwa kamu berutang ketenangan pada dirimu sendiri. Sebuah ketenangan yang lahir bukan dari pengakuan eksternal, melainkan dari penerimaan batin, bahwa kamu tidak perlu menjelaskan segalanya agar dianggap layak. Ketika seseorang terus-menerus hidup dalam kerangka ekspektasi sosial, ia mulai kehilangan keaslian dirinya. Ia belajar menyesuaikan, bukan karena ingin, tetapi karena takut tertinggal. Ia memoles kehidupannya agar tampak benar di mata orang lain, sambil perlahan melupakan apa yang sebenarnya membuatnya bahagia. Pada akhirnya, pencapaian pun kehilangan makna, karena bukan lagi hasil dari panggilan jiwa, melainkan dari dorongan untuk memenuhi pandangan orang lain. Dan ketika hidup dijalani hanya untuk menjawab tuntutan dunia, maka ketenangan menjadi barang langka, nyaris mustahil ditemukan. Sungguh kebebasan sejati dimulai ketika seseorang mampu berkata, "Aku tidak perlu menjelaskan segalanya." Kalimat sederhana itu adalah bentuk keberanian, sekaligus kedewasaan emosional. Ia menandakan bahwa seseorang telah berdamai dengan dirinya, telah menerima bahwa hidupnya tidak perlu selalu dimengerti untuk bisa dijalani dengan damai. Karena ketenangan bukan hadiah yang diberikan dunia setelah kita menjelaskan diri dengan sempurna. Ia adalah hasil dari keyakinan bahwa kita sudah cukup, bahkan tanpa penjelasan apapun. Maka dari itu, berhentilah merasa perlu membuktikan segalanya. Dunia tidak sedang menunggumu memberi alasan. Ia hanya terus berputar, tanpa peduli apakah kamu sedang sibuk menjelaskan atau berusaha diam. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu menjaga keseimbangan batinmu di tengah segala hiruk-pikuk tuntutan itu. Karena pada akhirnya, ketenangan yang kamu cari bukanlah milik orang lain untuk diberikan, melainkan milikmu sendiri untuk diciptakan. Dalam kehidupan modern yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, keberhasilan seolah menjadi mata uang utama yang menentukan nilai seseorang. Kita hidup di tengah masyarakat yang menilai manusia bukan dari kedalaman jiwanya, melainkan dari seberapa tinggi pencapaian yang dapat ia tunjukkan kepada dunia. Gelar, jabatan, harta, dan prestasi dijadikan tolok ukur tunggal yang menentukan apakah seseorang layak dihargai atau tidak. Akibatnya, banyak orang berlari tanpa henti,
bukan karena ingin sampai pada tujuan yang benar-benar mereka impikan, tetapi karena takut dianggap gagal. Ketakutan itu tumbuh diam-diam, membentuk kecemasan yang melekat di dada. Cemas akan tertinggal, cemas akan tidak cukup, cemas akan tidak menjadi siapa-siapa. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa dunia tidak pernah menetapkan garis akhir yang jelas. Tidak ada waktu pasti kapan seseorang berhasil. Dunia tidak memiliki kewajiban untuk menandai kapan perjuanganmu cukup. Ia hanya berputar, sementara manusia terus berlari tanpa arah pasti, terjebak dalam perlombaan yang tidak diketahui siapa lawannya. Dalam perjalanan itu, banyak yang kehilangan dirinya sendiri. Mereka mulai mengejar sesuatu bukan karena ingin, tetapi karena harus. Mereka menyesuaikan langkah dengan ritme orang lain, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa diraih jika berhasil menandingi kecepatan dunia. Padahal jika direnungkan lebih dalam, keberhasilan bukanlah sesuatu yang perlu dijelaskan atau dibuktikan kepada siapapun. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing, memiliki bentuk pencapaiannya sendiri, dan yang paling penting, memiliki kapasitas berbeda untuk menanggung perjalanan itu. Dunia tidak perlu tahu kenapa kamu berhenti sejenak, atau kenapa kamu memilih jalan memutar, karena tidak ada satupun manusia yang memiliki kewajiban untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Yang kamu butuhkan bukanlah kecepatan, melainkan ketenangan untuk memahami kapan waktumu bekerja dan kapan waktumu beristirahat. Kita sering lupa bahwa beristirahat bukan tanda kemalasan, melainkan bentuk penghargaan terhadap tubuh dan pikiran yang telah bekerja keras. Dalam budaya yang mengagungkan produktivitas tanpa henti, berhenti sering dianggap salah. Tapi justru di saat diam itulah seseorang menemukan kembali arah dan makna. Berlari terus tanpa jeda hanya akan membuat seseorang kehilangan rasa. Dunia tidak akan peduli ketika kamu kelelahan. Yang bisa memberikan ruang istirahat hanyalah dirimu sendiri. Ketenangan sejati hadir ketika seseorang mampu menerima bahwa keberhasilan bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang bersifat personal. Tidak ada gunanya membandingkan hasil karena setiap orang menempuh medan yang berbeda. Kamu tidak gagal hanya karena belum sampai di tempat yang sama dengan orang lain. Kamu hanya sedang berada di fase yang berbeda, dan itu sepenuhnya wajar. Maka dari itu, berhentilah menuntut dunia untuk memahami perjuanganmu. Dunia tidak berutang penjelasan atas keterlambatanmu, dan kamu pun tidak berutang alasan atas langkah yang kamu pilih. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap melangkah sesuai ritmemu sendiri, tanpa cemas, tanpa terburu-buru. Sebab pada akhirnya ketenangan bukanlah hasil dari keberhasilan yang diakui dunia, melainkan dari keyakinan dalam hati bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dengan cara dan waktu yang sesuai dengan dirimu sendiri. Di tengah dunia modern yang dipenuhi dengan citra dan pencapaian yang terus dipamerkan, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk melihat dirinya secara jernih. Setiap hari, kita disuguhi potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, keberhasilan di usia muda, perjalanan yang mewah, kebahagiaan tanpa celah. Melalui layar kecil di genggaman tangan, kita diseret masuk ke arena perbandingan yang tak pernah selesai. Kita mulai menilai diri sendiri bukan dari apa yang telah kita jalani, melainkan dari apa yang belum kita miliki. Dan dari situlah luka itu lahir, luka yang diam, tapi dalam, luka karena merasa tertinggal dalam perlombaan yang bahkan tidak pernah kita daftarkan diri untuk ikut serta. Perbandingan adalah bentuk halus dari kekerasan terhadap diri sendiri. Ia membuat kita meragukan setiap langkah, mempertanyakan setiap keputusan, bahkan mencurigai setiap kebahagiaan yang kita rasakan. Kita mulai berpikir bahwa hidup orang lain lebih berarti, lebih terarah, dan lebih berharga daripada hidup kita sendiri. Padahal yang kita lihat hanyalah permukaan, sebuah potret yang telah disunting sedemikian rupa agar tampak tanpa celah. Namun pikiran yang terlanjur cemas tidak mudah diyakinkan. Ia terus mengulang-ulang narasi bahwa kita kurang, bahwa kita tertinggal, bahwa kita tidak cukup. Ironisnya, di era keterhubungan yang katanya membuat manusia lebih dekat, justru lahirlah kesepian yang paling sunyi. Karena semakin banyak kita melihat kehidupan orang lain, semakin besar pula rasa kehilangan terhadap diri sendiri.
Kita mulai hidup bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan berdasarkan tuntutan untuk menyamai. Dan ketika ukuran kebahagiaan bergeser dari rasa syukur menjadi rasa bersaing, maka kedamaian pun perlahan menghilang. Namun dunia tidak pernah berjanji akan memberikan penjelasan atas ketimpangan itu. Dunia tidak akan berkata mengapa orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih dicintai. Dunia tidak berutang alasan atas perbedaan nasib yang seringkali terasa tidak adil. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa setiap orang berjalan di jalan yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan beban yang tak kasat mata. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa hidupmu berjalan lebih lambat. Tidak perlu memaksa dirimu agar tampak seirama dengan langkah orang lain. Karena hidup bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, melainkan siapa yang mampu menikmati perjalanan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Perbandingan hanyalah ilusi yang memenjarakan pikiran. Kebebasan dimulai ketika kamu berhenti mengukur hidupmu dengan penggaris milik orang lain. Belajarlah untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Lihat bagaimana kamu bertumbuh, bukan seberapa jauh kamu tertinggal. Dunia mungkin tidak akan pernah memahami prosesmu, tetapi kamu berutang pada dirimu sendiri untuk menghargainya. Tidak ada gunanya menuntut dunia menjelaskan mengapa orang lain tampak lebih mudah. Yang lebih penting adalah memastikan dirimu tidak berhenti berproses karena perasaan kalah yang diciptakan pikiranmu sendiri. Pada akhirnya, ketenangan sejati bukanlah hasil dari menjadi yang terbaik di antara semua orang, melainkan hasil dari keberanian untuk berkata, "Aku cukup dengan diriku saat ini." Dunia mungkin tidak akan berhenti membandingkanmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut menilai dirimu dengan cara yang sama. Karena ketika kamu berhenti berlomba dengan bayangan orang lain, disitulah kamu benar-benar mulai hidup. Kita hidup di zaman di mana suara tidak pernah benar-benar berhenti. Di setiap detik, ribuan kata melintas di layar, notifikasi berdenting tanpa henti, dan percakapan berlangsung tanpa jeda, bahkan ketika malam sudah larut. Dunia digital telah menciptakan ruang di mana semua orang bisa berbicara, namun ironisnya, tidak semua didengarkan. Setiap orang ingin didengar, dipahami, dan diakui. Kita menuliskan pikiran, membagikan perasaan, bahkan membuka luka, dengan harapan dunia memberi sedikit pengertian. Namun semakin keras kita berteriak di tengah keramaian itu, semakin sunyi rasanya di dalam diri. Sebab perhatian yang datang seringkali dangkal, cepat berlalu, dan tidak menyentuh kedalaman yang kita rindukan. Kesunyian di era digital bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehilangan makna di tengah kebisingan. Kita terus berbicara, tetapi semakin jarang benar-benar berkomunikasi. Kita membagikan kehidupan, namun sering lupa untuk benar-benar menghayatinya. Kita mengisi ruang maya dengan cerita-cerita yang tampak bahagia, padahal di balik layar ada kekosongan yang semakin melebar. Dunia maya memberi kita panggung, tetapi tidak selalu memberi ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan segala kegelisahan, ketakutan, dan kerentanan yang menyertai. Di titik tertentu, kita mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya kita bersuara? Apakah untuk benar-benar terhubung, atau sekadar mengisi keheningan agar tidak merasa sepi? Kecanduan terhadap perhatian membuat kita takut akan diam. Kita takut terlihat tidak aktif, tidak relevan, atau tidak diperhatikan. Padahal diam bukanlah tanda tidak ada yang terjadi. Justru dalam diam, seringkali kita menemukan suara yang paling jujur. Suara hati yang selama ini tenggelam di antara notifikasi dan komentar. Dunia tidak berkewajiban untuk memahami setiap isi kepala kita. Dunia tidak perlu penjelasan atas setiap perasaan yang kita unggah. Kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak pendengar, melainkan keberanian untuk mendengarkan diri sendiri. Di tengah banjir informasi yang tak terbendung, kemampuan untuk duduk dalam keheningan adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Keheningan memberi ruang bagi pikiran untuk pulih, bagi hati untuk menata kembali, dan bagi jiwa untuk mengingat siapa dirinya tanpa topeng digital. Kita harus mengakui, tidak semua hal perlu dibagikan. Tidak semua luka perlu dijelaskan, dan tidak semua perasaan harus diterjemahkan ke dalam kata-kata. Ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan hidup di dalam diri, dipeluk dalam sunyi, dan disembuhkan perlahan oleh waktu. Dunia mungkin akan terus menuntut agar kita tampil,
bersuara, dan menjelaskan diri, tetapi kita punya hak untuk memilih diam. Diam bukan kekalahan, diam adalah pernyataan paling lembut bahwa kita tidak perlu selalu terlihat untuk benar-benar ada. Pada akhirnya, kesunyian bukan musuh yang harus dihindari, melainkan teman yang perlu dipahami. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang menuntut terlalu banyak. Ia mengingatkan kita bahwa di balik segala keramaian, ada diri yang menunggu untuk diajak bicara. Maka berhentilah sejenak. Letakkan ponsel, hentikan pencarian akan validasi, dan dengarkan suara yang paling penting, suara hatimu sendiri. Karena disitulah, dalam sunyi yang jujur itu, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ada hal-hal dalam hidup yang, sekeras apapun kita berusaha, tetap tidak akan berjalan sesuai keinginan. Manusia modern, dengan segala kecanggihannya, sering terjebak dalam ilusi bahwa segalanya bisa dikendalikan, bahwa dengan perencanaan matang, kerja keras tanpa henti, dan pemikiran logis, hidup akan tunduk di bawah kehendak kita. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dunia berjalan dengan caranya sendiri, seringkali di luar perhitungan, dan tidak jarang bertentangan dengan logika serta harapan kita. Ada kegagalan yang datang tanpa alasan, ada kehilangan yang tak bisa dicegah, ada penolakan yang tidak bisa dijelaskan. Dan di saat-saat seperti itu, kita dihadapkan pada pelajaran paling sulit dalam hidup, belajar menerima. Penerimaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan keinginan untuk selalu mengontrol segalanya. Dalam penerimaan, kita mengakui bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua peristiwa harus dimengerti. Dunia tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Kadang, satu-satunya penjelasan yang ada hanyalah kenyataan itu sendiri. Dan di sanalah manusia diuji, bukan dalam kemampuan untuk melawan, tetapi dalam kesanggupan untuk tetap tenang ketika tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi. Dalam kehidupan modern yang cepat dan terukur, ketidakpastian seringkali terasa seperti ancaman. Kita terbiasa dengan jadwal, target, dan kendali. Maka ketika sesuatu tiba-tiba lepas dari genggaman, rasa takut dan panik muncul tanpa ampun. Kita mencari alasan, menyalahkan keadaan, bahkan terkadang menyalahkan diri sendiri. Padahal ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk kita pahami sepenuhnya. Tidak semua hal bisa dipaksa berjalan sesuai logika manusia. Sebab hidup bukan persamaan matematika, ia adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan misteri dan paradoks. Belajar menerima berarti berdamai dengan kenyataan bahwa dunia tidak selalu adil, dan itu bukan kegagalan pribadi. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah jawaban, melainkan ketenangan hati untuk mengatakan, mungkin memang begini jalannya. Kalimat sederhana itu tidak lahir dari pasrah yang lemah, melainkan dari kebijaksanaan yang lahir karena luka telah dialami dan dibiarkan sembuh dengan tenang. Dalam diam itu, seseorang mulai mengerti bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir, dan tidak semua keterlambatan adalah kemunduran. Ketika seseorang berhenti memaksa dunia untuk selalu sesuai keinginannya, ia mulai menemukan ruang baru di dalam dirinya. Ruang untuk bernapas, untuk menerima, untuk memaafkan diri sendiri. Ia berhenti mencari penjelasan atas setiap kesedihan dan mulai menemukan makna di dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa mengontrol hidup sepenuhnya hanyalah mitos. Karena bahkan waktu yang begitu akrab dengan kita bukan milik kita untuk dihentikan atau diulang. Dunia tidak berutang penjelasan atas apa yang terjadi padamu. Ia tidak perlu memberikan alasan mengapa sesuatu tidak berjalan seperti rencanamu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memastikan bahwa hatimu tidak hancur di tengah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari kemampuan untuk mengatur segala sesuatu, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang ketika segalanya tampak tidak pasti. Maka, lepaskan sedikit genggamanmu terhadap hidup. Biarkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Hiduplah dengan kesadaran bahwa sebagian dari kehidupan memang diciptakan untuk diterima, bukan untuk dimengerti. Dan disitulah kamu akan menemukan kebebasan sejati saat kamu berhenti berperang dengan dunia dan mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal
perlu berjalan sesuai kehendakmu agar kamu bisa bahagia. Menjadi diri sendiri di zaman ini bukan perkara mudah. Dunia modern yang tampak memberi ruang untuk kebebasan berekspresi justru seringkali menjerat kita dalam tuntutan keseragaman yang halus namun menekan. Kita hidup di tengah budaya yang menuntut setiap orang untuk terlihat tepat. Tepat dalam berpikir, tepat dalam berpenampilan, tepat dalam bersikap. Sedikit saja kita berbeda, maka pandangan tajam mulai mengarah. Dunia seolah memiliki standar tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya seseorang hidup, berpakaian, berkarir, bahkan mencintai. Akibatnya, banyak dari kita mulai kehilangan keberanian untuk jujur pada diri sendiri karena takut ditolak, dikritik, atau disalahpahami. Keautentikan menjadi barang langka di era yang mengagungkan citra. Setiap orang berusaha tampil sebaik mungkin, menyusun versi ideal dirinya agar sesuai dengan selera masyarakat. Kita menyesuaikan diri dengan tren, mengikuti opini mayoritas, dan menutupi sisi-sisi yang dianggap tidak menarik. Namun dalam usaha untuk diterima itu, tanpa disadari kita mulai menjauh dari diri yang sebenarnya. Kita mengenakan topeng sosial yang semakin lama, semakin melekat, sampai akhirnya kita lupa seperti apa wajah asli kita di baliknya. Dunia tidak berutang penjelasan atas mengapa kamu berbeda, dan kamu pun tidak perlu memberikan alasan untuk itu. Tidak ada yang salah dengan tidak sejalan dengan arus besar. Keautentikan bukan tentang menjadi istimewa di mata orang lain, melainkan tentang keberanian untuk tetap teguh pada nilai dan prinsip pribadi, meski dunia menuntut sebaliknya. Menjadi autentik berarti berani menolak peran yang tidak sesuai dengan jiwamu. Itu berarti memilih kejujuran atas kepura-puraan, memilih kenyataan atas ilusi, meskipun pilihan itu membuatmu berjalan sendirian. Kita seringkali diajarkan bahwa untuk diterima, kita harus menyesuaikan diri. Namun penerimaan yang didapat dengan mengorbankan kejujuran adalah penerimaan yang rapuh. Ia tidak pernah memberi kedamaian, karena setiap kali kamu tampil di hadapan dunia, kamu tahu bahwa yang mereka cintai bukanlah dirimu yang sebenarnya. Hanya versi yang kamu ciptakan agar sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan dari dicintai karena kepalsuan yang kamu bangun sendiri. Keautentikan menuntut keberanian untuk menanggung risiko. Dunia mungkin tidak selalu menyukai kejujuranmu. Tidak semua orang akan memahami pilihanmu. Tapi justru disitulah nilai dirimu diuji. Apakah kamu tetap berdiri pada keyakinanmu atau memilih bersembunyi di balik citra yang aman? Dunia akan selalu berubah, tren akan berganti, opini publik akan naik dan turun. Tapi satu hal yang tidak boleh goyah adalah keutuhan dirimu. Karena hanya ketika kamu hidup dengan jujur terhadap dirimu sendiri, kamu bisa menemukan ketenangan yang tidak bisa ditukar oleh validasi manapun. Menjadi autentik bukan berarti menolak perubahan atau menutup diri dari masukan, tetapi menyaring setiap pengaruh dengan kesadaran. Kamu boleh menyesuaikan diri dengan dunia, tapi jangan sampai kehilangan arah karena ingin diterima. Dunia tidak perlu dijelaskan mengapa kamu memilih menjadi dirimu sendiri. Dunia boleh menilai, tapi kamu tetap berutang ketenangan kepada dirimu, ketenangan yang hanya bisa hadir ketika kamu berhenti berpura-pura. Pada akhirnya, keautentikan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Ia tidak selalu mudah, tidak selalu indah, tapi selalu benar. Ketika kamu memilih untuk hidup dengan jujur, kamu sedang menghormati kehidupan itu sendiri. Karena di dunia yang sibuk meniru, menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian yang paling murni. Dan di dalam keberanian itu, kamu akan menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ketenangan yang lahir dari kebenaran dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa orang lain. Kita semua pada dasarnya membutuhkan hubungan, tempat untuk berbagi, memahami dan dipahami. Namun dalam kenyataan modern yang serba terbuka ini, hubungan seringkali menjadi medan yang rumit. Kita tumbuh dalam budaya yang memuliakan keterhubungan tanpa batas, seolah semakin dekat dan semakin sering berbagi berarti semakin tulus dan berharga. Padahal, tidak semua kedekatan berarti sehat, dan tidak semua keterbukaan berarti kebaikan. Dalam kehidupan yang dipenuhi tekanan sosial dan emosional, menjaga batas adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling penting, meski seringkali disalahpahami.
Kita terbiasa merasa bersalah ketika menarik diri, takut dianggap dingin, egois atau tidak peduli. Padahal menjaga jarak bukan selalu tanda kebencian. Seringkali itu adalah bentuk perlindungan diri. Ada kalanya kita perlu menjaga ruang emosional agar tidak terus terkuras oleh hubungan yang melelahkan. Dunia tidak perlu memahami alasanmu, mengapa kamu memilih diam, menjauh, atau tidak selalu tersedia. Dunia tidak berutang empati pada kelelahanmu, dan kamu pun tidak berutang penjelasan atas keputusanmu untuk menjaga keseimbangan batin. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hasil dari berapa banyak orang yang mencintaimu, tetapi dari seberapa baik kamu mencintai dirimu sendiri. Batas emosional bukanlah tembok, melainkan pagar yang sehat, pemisah antara kebutuhanmu dan tuntutan orang lain. Dalam dunia yang serba terhubung, di mana pesan bisa masuk kapan saja dan opini bisa datang dari siapa saja, batas menjadi semakin penting. Tanpanya, kamu mudah tenggelam dalam arus ekspektasi, kehilangan arah, dan perlahan kehilangan identitas. Banyak orang merasa lelah tanpa tahu sebabnya, padahal mereka hanya lupa menutup pintu ketika dunia terlalu bising. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu bukan kegagalan. Dunia tidak akan selalu mengerti kenapa kamu berhenti menjawab pesan, kenapa kamu memilih menghabiskan waktu sendirian, atau kenapa kamu menolak permintaan tertentu. Tapi kamu tahu itu bukan karena kamu berhenti peduli, melainkan karena kamu belajar memprioritaskan ketenangan di atas kewajiban untuk selalu hadir bagi semua orang. Ada kalanya kamu perlu memilih dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Karena bagaimana kamu bisa mencintai dengan tulus jika dirimu sendiri tidak lagi utuh? Dalam hubungan apapun, baik dengan keluarga, teman maupun pasangan, batas emosional adalah dasar yang menjaga agar kasih sayang tidak berubah menjadi beban. Ia mengajarkan bahwa mencintai tidak selalu berarti mengorbankan diri tanpa batas. Bahwa memahami orang lain juga berarti memahami kapan harus berhenti. Karena cinta yang sehat tidak menuntut penghapusan diri, melainkan keseimbangan antara memberi dan menjaga. Dunia seringkali menilai diam sebagai bentuk penolakan dan jarak sebagai tanda dingin. Tapi di balik jarak itu ada proses penyembuhan yang tidak semua orang bisa pahami. Ada ruang yang kamu ciptakan agar bisa bernapas lagi setelah terlalu lama sesak oleh tuntutan. Dunia tidak perlu tahu detailnya. Cukup kamu tahu bahwa menjaga diri bukan dosa, melainkan kewajiban. Pada akhirnya, batas emosional adalah perwujudan dari cinta yang matang. Cinta yang memahami bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menjadi pelabuhan bagi semua badai, tapi kamu bisa menjadi tempat yang tenang untuk dirimu berlabuh. Dan ketika kamu mampu menjaga ruang itu dengan bijak, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya hubungan yang kamu miliki, melainkan dari hubungan yang paling penting di antara semuanya, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ada satu kecenderungan manusia yang sulit dihindari, keinginan untuk dimengerti. Kita ingin orang lain memahami maksud kita, menghargai perjuangan kita, dan melihat dunia dari sudut pandang kita. Kita ingin didengarkan dengan empati, diterima tanpa syarat, dan diyakini bahwa niat kita selalu baik. Namun kenyataan tidak berjalan seideal itu. Tidak semua orang akan memahami jalan yang kita tempuh, keputusan yang kita ambil, atau alasan di balik setiap pilihan hidup yang kita buat. Dunia tidak punya kewajiban untuk menyelami isi hati kita. Dan semakin keras kita berusaha menjelaskan diri, semakin sering kita terjebak dalam kelelahan yang tidak perlu. Kelelahan karena berharap diterima di hati yang tak punya ruang untuk kita. Kita hidup di masa ketika setiap pandangan mudah disalahartikan, setiap niat mudah dipelintir, dan setiap kata bisa dengan cepat dihakimi. Media sosial memperbesar suara, tapi tidak selalu memperluas pemahaman. Kita ingin membuktikan bahwa kita tidak salah, ingin meluruskan kesalahpahaman, ingin memastikan orang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi seberapa banyak pun penjelasan kita berikan, akan selalu ada yang memilih untuk melihat dengan prasangka. Dan pada titik tertentu, kita harus berhenti memaksa dunia untuk mengerti. Karena kebutuhan untuk selalu dimengerti justru sering menjadi akar dari kegelisahan yang paling dalam.
Tidak semua orang akan mampu membaca intensi baikmu, dan itu bukan kegagalan. Ada yang akan menilai tanpa tahu cerita utuhnya. Ada yang akan pergi tanpa mau mendengar alasanmu. Dunia berjalan dengan logika masing-masing, dan setiap orang melihat hidup dari jendela pengalamannya sendiri. Maka, bagaimana mungkin kamu berharap semua orang memahami peta perjalananmu, sementara mereka bahkan belum pernah menapaki jalan yang sama? Belajar melepaskan keinginan untuk dipahami semua orang adalah langkah menuju kebebasan batin. Itu artinya kamu berhenti menggantungkan harga dirimu pada penilaian luar. Kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang memujimu, melainkan pada seberapa tenang kamu dengan dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang membelamu. Diam dalam konteks ini bukan bentuk menyerah, melainkan tanda kedewasaan. Karena kadang, diam adalah penjelasan paling bijak bagi orang-orang yang tak siap mendengar kebenaran. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa memilih untuk mundur, mengapa berhenti menjalin hubungan tertentu, atau mengapa mengambil keputusan yang tampak aneh di mata orang lain. Penjelasan seringkali tidak mengubah apapun, yang berubah hanyalah ketenanganmu yang perlahan terkuras. Orang yang benar-benar berniat memahami tidak butuh 1000 kata. Cukup ketulusan sikapmu untuk mereka rasakan. Sementara mereka yang hanya ingin menghakimi tidak akan pernah puas meski kamu menjelaskan seumur hidup. Melepaskan keinginan untuk dipahami bukan berarti berhenti berkomunikasi, melainkan menyadari bahwa kamu tidak perlu selalu membuktikan dirimu. Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika kamu tidak lagi mengejar validasi, ketika kamu belajar berkata, "Cukup, aku tahu siapa diriku." Dunia mungkin tetap salah paham, tapi kamu tidak perlu tersesat di dalamnya. Kamu cukup berjalan dengan tenang karena pada akhirnya hidupmu bukan untuk disetujui, melainkan untuk dijalani. Dan mungkin disitulah letak kebebasan yang sejati, saat kamu berhenti sibuk menjelaskan siapa dirimu, dan mulai benar-benar menjadi dirimu. Dunia boleh menilai, boleh mengira-ngira, boleh bahkan menolak untuk memahami. Tapi selama kamu hidup dengan kejujuran dan kesadaran penuh, kamu sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari pengakuan. Ketenangan hati yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, selain oleh dirimu sendiri. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana tekanan dan tuntutan datang dari segala arah, ketenangan seringkali dianggap sebagai kemewahan. Kita diajarkan untuk selalu aktif, selalu berproduksi, selalu merespons, seolah jeda, diam, atau bahkan sekadar hening adalah kelemahan. Namun ketenangan bukanlah kemewahan. Ketenangan adalah hak, sekaligus tanggung jawab paling mendasar yang harus kita emban terhadap diri sendiri. Dunia tidak berutang ketenangan padamu, karena dunia berjalan dengan ritmenya sendiri. Ia tidak peduli apakah kamu lelah, cemas, atau terguncang oleh badai kehidupan. Yang berutang ketenangan adalah dirimu sendiri, karena hanya kamu yang mampu menciptakan kedamaian batin di tengah segala ketidakpastian. Kita sering mencari ketenangan dari luar, dari persetujuan orang lain, dari validasi sosial, dari penghargaan materi, atau dari pengakuan prestasi. Padahal ketenangan sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa diwariskan. Ia lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri di tengah keramaian, dari kemampuan untuk menenangkan pikiran yang gelisah, dan dari kesediaan untuk menerima kenyataan tanpa menuntut dunia selalu sesuai kehendak kita. Menggantungkan ketenangan pada hal-hal eksternal adalah kontradiksi yang menimbulkan penderitaan. Karena dunia tidak akan selalu bersahabat, dunia tidak selalu memberi alasan, keadilan, atau penghargaan yang kita harapkan. Maka, tanggung jawab untuk tenang menjadi tugas yang harus dipikul sendiri. Ini bukan sekadar tentang menenangkan diri secara fisik, tetapi menenangkan hati dan pikiran. Ini berarti belajar membedakan antara hal-hal yang bisa dikontrol dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ini berarti menghentikan kebiasaan untuk terus-menerus membalas ekspektasi orang lain, berhenti mengejar validasi yang tak pernah memuaskan, dan mulai menenangkan diri di dalam diam, menerima diri tanpa syarat. Ketenangan menjadi sebuah praktek sadar,
sebuah disiplin batin di mana kita membangun ruang aman dalam diri sendiri yang tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia luar. Menjadi tenang bukan berarti pasif, tetapi bijaksana. Ia adalah bentuk kekuatan yang paling subtil, kekuatan untuk tetap stabil meski dunia bergejolak. Ia adalah kemampuan untuk menjaga jarak dari drama yang tidak perlu, untuk mengamati tanpa ikut terbawa emosi, dan untuk memilih reaksi yang sehat daripada sekadar bereaksi secara impulsif. Dalam masyarakat modern yang serba cepat dan penuh tuntutan, orang yang tenang sering disalahartikan sebagai acuh atau dingin. Padahal di balik ketenangan itu ada keberanian, ada kedewasaan, dan ada pengakuan bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan atau dijawab. Ketenangan yang sejati muncul ketika seseorang menyadari satu hal fundamental. Dunia tidak berutang apapun padamu, dan tidak semua hal akan berjalan sesuai harapanmu. Namun kamu berutang pada dirimu sendiri untuk menciptakan ruang batin yang damai, untuk menenangkan pikiran yang terguncang, dan untuk menjaga hati agar tetap utuh. Tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan, karena tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya menjaga ketenanganmu. Pada akhirnya, hidup bukan soal dunia memberi penjelasan, memberi penghargaan, atau memberi kepastian. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menapaki jalan itu dengan damai, bagaimana kamu mampu menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati tenang. Ketenangan adalah hadiah yang kamu ciptakan sendiri, tanggung jawab yang kamu emban sendiri, dan kekuatan yang hanya bisa lahir dari kesadaran penuh akan dirimu sendiri. Ketika kamu mampu memikul tanggung jawab itu, kamu tidak hanya hidup, kamu hidup dengan kedamaian yang sejati, yang tidak tergantung pada dunia manapun, tetapi lahir dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa terjebak dalam tuntutan dunia, ingatlah, ketenanganmu adalah tanggung jawabmu. Di arah baru kita belajar menenangkan pikiran, berdamai dengan perjalanan, dan menemukan kedamaian di tengah kebisingan. Bergabunglah dan biarkan setiap video menjadi pengingat lembut bahwa dunia tidak berutang apapun padamu, tetapi dirimu berhak bahagia dan tenang.